saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan. Tetapi kita harus tahu, yang namanya duga, medannya itu medan hutan belantara. Bukan sesuatu yang gampang. Ini medannya hutan belantara, betul. Kita kan pernah ke sana. Sehingga juga tidak mudah bagi TNI, bagi Polri, bagi TNI untuk mengejar dan menyelesaikan ini. Tidak mudah, karena medannya betul-betul sangat berat dan hutan belantara. Ya, kemarin jam-jam 13-an itu telah terjadi kontak tembak antara Batalion Raider 400 dengan KKSB di daerah Titigi. Ya. Dari kejadian itu ada 2 orang prajurit yang kena tembak. Satu prajurit Firdaus Kurniawan yang meninggal dunia. Kemudian satu lagi prajurit 1 Arbi. Ya, Arbi itu kena tertembak kakinya, sekarang berada di RSUD Timika sini. Yang meninggal kan dari TNI 1 orang, luka dari kepolisian 2 orang. Tapi beritanya sudah sampai di Reuters, ya, 6 masyarakat sipil diperondong oleh aparat keamanan. Nah, ini memang ada upaya masif, ya, pembentukan opini di luar yang dilakukan, dan konfirmasi kebenarannya masih belum jelas. Prajurit TNI kembali tewas di Papua. PKS minta Menhan Prabowo untuk bergerak. 2 prajurit TNI dari Yonif R400BR Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani dikabarkan tewas dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat lalu. Terkait itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyesalkan pemerintah terkesan diam atas jatuhnya kembali korban dari TNI yang bertugas di Papua. Korban berjatuhan dari pihak TNI dan masih terjadi. Ini seakan ada pembiaran dari pemerintah. Seingat saya, bulan November lalu ada 1 personil TNI gugur. Kemudian masih di bulan ini ada 1 lagi yang gugur. Kata Sukamta dalam keterangannya pada Minggu kemarin. Sukamta menilai tewasnya personil TNI saat bertugas menunjukkan gangguan Kamtibmas masih tinggi di Papua. Seharusnya ada upaya serius mengatasi hal ini supaya tidak ada lagi korban aparat TNI Polri dan juga warga sipil. Pelepasan jenazah Pratu Sirwandi yang merupakan personel Batalion Infanteri 751 telah dilakukan hari Minggu kemarin. Jenazah akan diterbangkan ke Jayapura untuk disemayamkan di markas batalion. Jenazah selanjutnya akan dimakamkan pada hari ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, penembakan terhadap Pratu Sirwandi terjadi pada Jumat lalu di Kabupaten Jaya Wijaya. Pratu Sirwandi meninggal setelah sempat dirawat di RSUD Wamena. Setelah sempat disolatkan di kediamannya, jenazah dibawa ke pemakaman umum Kawo, Kelurahan Gombong. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer dengan Inspektur Upacara Dandim 0709 Letkol Prawira Negara. Dalam upacara tersebut juga dibacakan keputusan menaikkan pangkat 1 tingkat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa Pratu Firman Kurniawan. Dari Pratu menjadi Praka atau prajurit kepala Anumerta. Dari stasiun Hidayat nanti guys. Terus sebelumnya memang ada ini ya, komunikasi terakhir gimana? Komunikasi terakhir sudah agak lama sih, dikarenakan di sana sinyal susah. Ini kan sama-sama tentara gitu ya. Siap. Gimana dengan Kami mengucapkan terima kasih terhadap Angkatan Darat dan semuanya yang telah hadir di sini. Sebelumnya, kontak senjata terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian timur yang melibatkan personel Satgas Yonif Raider 400 dengan kelompok kriminal bersenjata Jumat lalu. Dalam kontak senjata itu, Pratu Firdaus gugur setelah mengalami luka tembak di bagian leher.
Jenazah Pratu Firdaus kemudian disemayamkan ke markas Yonif 754 sebelum diterbangkan ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah. Sementara satu prajurit lainnya, yaitu Pratu Akbar, mengalami luka tembak di bagian betis kaki kanan. Ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Daerah Umum Mimika untuk menjalani perawatan medis. Ini kemarin jam-jam 13-an itu telah terjadi kontak tembak antara Batalion Raider 400 dengan KKSB di daerah Titigi. Ya. Dari kejadian itu ada 2 orang prajurit yang kena tembak. Satu prajurit Firdaus Kurniawan yang meninggal dunia. Kemudian satu lagi prajurit Arbi. Ya, Arbi itu kena tertembak kakinya, sekarang berada di RSUD Timika sini. Tiba di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, jenazah Serka Sahlan diterima oleh Komandan Kodim 1404 Letkol Infantri M. Wahyudi Amri. Serka Sahlan ditembak kelompok kriminal bersenjata saat membawa logistik di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Kamis 17 September lalu. Sempat dibawa ke Puskesmas Blogai, nyawa Serka Sahlan tidak tertolong. Sebagai seorang prajurit TNI, menurut rekan sejawatnya, Serka Sahlan dikenal sebagai pribadi yang baik. Beliau melaksanakan satuan tugas aparat teritorial di Kabupaten Intan Jaya, Kodam Cendrawasih di daerah Papua. Kejadiannya pada tanggal 17 sekitar pukul 14.20 terjadi kontak tembak dan kami mengalami kerugian personil. Anggota kami meninggal dunia. Serka Sahlan bertugas di Papua sejak Juli 2019 lalu dan akan menyelesaikan tugasnya di sana pada Desember mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Selain satu anggota TNI yang meninggal, 2 anggota Polri juga terluka saat mengamankan aksi. Sementara itu, terkait informasi mengenai meninggalnya 6 warga sipil dalam kontak senjata di Papua, Muldoko belum mendapat laporan. Menurut Muldoko, ada upaya provokasi dan pembentukan opini publik terkait peristiwa itu. Pelepasan jenazah Pratu Sirwandi yang merupakan personel Batalion Infantri 751 telah dilakukan hari Minggu kemarin. Jenazah akan diterbangkan ke Jayapura untuk disemayamkan di markas batalion. Jenazah selanjutnya akan dimakamkan pada hari ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya, penembakan terhadap Pratu Sirwandi terjadi pada Jumat lalu di Kabupaten Jayawijaya. Pratu Sirwandi meninggal setelah sempat dirawat di RSUD Wamena. Karena itu kami berharap Pak Menhan Prabowo untuk segera bergerak, pintanya. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti pendekatan pemerintah dalam mengatasi KKB yang dianggap terlalu lunak. Dampaknya, kelompok separatis leluasa bergerak melakukan serangan kepada aparat keamanan dan warga sipil. Sukamta lantas membandingkan dengan operasi Tinombala di Poso yang berhasil menumpas kelompok Santoso. Dalam operasi tersebut, pemerintah kerahkan satuan tempur yang punya reputasi handal seperti Brimob, Kostrad, Marinir, Raider, dan Kopassus secara bersamaan. Namun, hal itu yang tidak terlihat dalam upaya menangani kelompok separatis di Papua. Dugaan saya pemerintah ragu-ragu dengan langkah yang lebih keras karena khawatir sorotan dunia internasional yang memandang masih adanya kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, ujar Sukamta. Sukamta pun menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah penyelesaian masalah di Papua secara komprehensif. Salah satunya bisa dengan membentuk kementerian atau badan khusus soal Papua. Karena kenaikan dana otonomi khusus atau OTSUS sebesar 0,25% tidak akan berarti apa-apa jika pemerintah tidak melakukan evaluasi secara total terhadap pelaksanaan OTSUS dan berbagai langkah yang selama ini dilakukan. Alih-alih bisa selesaikan masalah, kenaikan anggaran bisa memperbesar peluang korupsi berjamaah. Pemerintah harus masuk pada akar masalah dan menyelesaikannya secara tuntas. Dan hal ini bisa dimulai dengan menata kelembagaan secara khusus untuk penanganan Papua. Prajurit TNI kembali tewas di Papua. PKS minta Menhan Prabowo untuk bergerak. 2 prajurit TNI dari Yonif R400BR Pratu Roy Febrianto dan Pratu Dedi Hamdani